Halo Sobat Coding, selamat datang di video pertama dari seri HTML dasar. Di seri ini kita akan bahas tentang HTML mulai dari definisi hingga nanti kita akan membuat website sederhana menggunakan HTML ini. Tapi sebelum kita mulai, halo semuanya, nama saya Eko, dan jangan lupa untuk subscribe dan sebarkan ke teman-teman kalian bagi yang ingin belajar membuat web dari dasar. Kalau sudah siap, mari kita mulai. Sebelumnya, disclaimer sedikit bahwa tujuan video ini dibuat hanya untuk berbagi pengetahuan yang saya tahu. Saya tidak bermaksud menggurui. Jika ada kesalahan dalam menjelaskan, bisa tinggalkan di kolom komentar. Oke, kita masuk ke dalam materi. HTML merupakan bahasa markup language dan bukan bahasa pemrograman. Yang kita tahu bahasa pemrograman seperti PHP, JavaScript itu memiliki struktur, dia punya variabel, dia punya pengkondisian, terus dia punya pengulangan dan sebagainya. Sedangkan HTML ini dia tidak punya. HTML disebut markup language karena di dalamnya ada serangkaian markup. Kedepannya markup tersebut akan kita sebut dengan tag. Ingat ya, akan kita sebut dengan tag. Tag ini berfungsi untuk memberitahu browser bagaimana sebuah konten nanti akan ditampilkan. Nah, tidak ada salahnya kita tahu sejarah HTML ini. HTML ini pertama ditemukan oleh atau diajukan oleh Tim Berners-Lee. Bapak Tim ini adalah orang yang sangat berjasa. Selain menemukan HTML, Bapak Tim juga menemukan banyak hal seperti HTTP, HTML, World Wide Web, web server pertama, halaman web pertama, web browser pertama juga. Dan karena Bapak Tim inilah kita bisa Facebookan, kita bisa membuka Google, mencari informasi atau menonton video di dalamnya. Selain itu, Bapak Tim juga menjadi direktur dari W3C. W3C ini kepanjangannya adalah World Wide Web Consortium. Tugas dari W3C ini membuat standar-standar atau aturan segala sesuatu di dalam web. Salah satunya adalah HTML dan CSS. Untuk lebih lanjutnya, kita bisa mengunjungi W3C. Tinggal kalian searching di Google, kalian menemukan halamannya. Jika kalian ingin lebih tahu tentang W3C, kalian tinggal searching di Google, lalu kalian bisa pergi ke yang ini, www.w3.org. Ini merupakan tampilan web dari W3C. Kita lihat about-nya. Di bawah. Klik about. Jadi apa sih W3C ini? International Community where members organization, a full-time staff and the public work together to develop web standard. Yang tadi sebelumnya dijelaskan bahwa W3C ini adalah organisasi atau kumpulan dari orang-orang pintar di seluruh dunia untuk membuat standar-standar web tadi. Direkturnya adalah Tim Berners-Lee dan CEO-nya adalah Jeffrey Jaffe. Kemudian apa sih yang diatur di W3C ini? Kita lihat di standar. Oke, yang diatur oleh organisasi ini melingkupi ada web design dan aplikasi, web device, arsitektur. Karena kita akan membuat sebuah web, kita lihat ini. Nah, di sini ada di dalam web design dan application, W3C juga mengatur tentang HTML dan CSS. Di sini juga ada JavaScript, kemudian grafik, audio and video, dan sebagainya. Kita buka yang HTML dan CSS ya, karena kita akan banyak berkutat di sini dan juga sebagian di JavaScript. Nah, di sini ada penjelasan tentang HTML dan CSS, kalian bisa baca sendiri ya. Apa itu CSS, apa itu HTML, lengkap di sini ya. Dan bagaimana membuat tag tersebut. Untuk CSS nanti kita ada video tersendiri.
Nah, tentunya setelah kalian mempelajari HTML, baru kita belajar CSS. Lalu, aturan yang tadi dibuat oleh W3C, diimplementasikannya bagaimana? Aturan itu diimplementasikan pada browser. Setiap browser itu memiliki development atau perusahaan pengembang yang beda-beda. Tiap-tiap browser mengimplementasikan yang dibuat W3C tadi juga berbeda-beda, bisa dari tampilannya, dari performanya. Kalau W3C membuat standar untuk HTML yang baru, pasti browser juga diupdate supaya bisa mengakomodir peraturan baru tadi. Nah, itulah alasan mengapa kita harus mengupdate setiap software agar peraturan yang W3C buat bisa diakomodir. Sebelumnya tadi setelah disinggung ada HTML, CSS, dan JavaScript. Jadi ada 3 kategori ini punya tugas masing-masing. HTML ini tugasnya untuk membuat struktur sebuah halaman dan menyajikan konten. Sedangkan CSS ini untuk menghias halaman tadi, dan JavaScript adalah untuk membuat halaman tadi lebih berinteraksi lagi. Jadi HTML ini sebenarnya bisa menghias halaman, tapi tidak semaksimal yang CSS bisa. Maka gunakan sesuai fungsinya. Jika dianalogikan, HTML ini seperti manekin, dan CSS ini adalah bajunya, dan JS ini adalah otak dari manekin tersebut. Sebenarnya JS ini adalah salah satu bahasa pemrograman ya. Jadi JS ini sebenarnya bisa melakukan lebih dari itu, cuman yang nanti akan dibahas di sini JavaScript ini untuk Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya coding ya. Untuk video selanjutnya kita akan mulai coding. Nanti mungkin kita akan membuat website yang sederhana dulu, masih menggunakan Notepad, belum menggunakan kode editor. Jadi siapkan Notepadnya untuk video selanjutnya. Sekian video pendahuluan ini. Jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.